Gara-gara mengabaikan telepon, WhatsApp, dan email dari debt collector pinjol, ini bisa berakhir sangat tragis juga ya. Bahkan itu banyak yang ketakutan kalau kita sempat mengabaikan panggilan telepon, panggilan WhatsApp, panggilan email, ya pesan melalui email, penjara menjadi hadangan kita atau penjara menanti. Nah, ini cocok banget ini buat teman-teman semuanya. Kebetulan saya lagi membahas video yang tentang hal ini gitu loh. Bagaimana kalau seandainya kita membiarkan nih panggilan teleponnya kita abaikan, WhatsApp-nya kita biarkan, emailnya kita lengahkan dan tidak kita gubris sama sekali. Benarkah kita akan dihadapkan dengan unsur pidana ini? Ya, benarkah kita akan dinanti oleh penjara? Siapa teman-teman yang tertarik banget dengan saya membahas hal ini? Silahkan isi di dalam kolom komentar. Saya sangat tertarik teman-teman untuk membahas video ini karena saya yakin banget di luar sana masih banyak teman-teman yang bertentangan dengan hati nurani Anda, pemikiran Anda, sehingga Anda sampai detik ini belum menentukan keputusan Anda, apakah saya harus ganti nomor hapus WA atau saya membiarkan tapi diabaikan. Ya, sebenarnya konsep dua-duanya sama-sama bohong juga sih. Anda biarkan telepon, WhatsApp, email, tapi diabaikan, Anda ganti nomor, ya poinnya sama aja gitu loh. Cuman yang jadi masalah hari ini adalah benarkah kita akan dipenjara? Ini, jangan teman-teman bilang berbelit-belit bang, terlalu panjang bang, dan segala macam. Iya, iya, iya. Saya akan persingkat hal ini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi, silahkan di nomor yang tertera di layar saya teman-teman. Anda boleh hubungi admin, nanti sampaikan. Anda mau konsultasi lebih lanjut dengan saya juga boleh. Oke. Mengabaikan panggilan telepon, WhatsApp, dan email. Teman-teman, saya selalu sampaikan sama Anda. Sumber kekuatan utama dari pinjol apa? Telepon, WhatsApp, email. Kenapa ini menjadi sumber kekuatan pertama? Bagaimana caranya debt collector ya berkomunikasi dengan Anda kalau bukan melalui telepon? Bagaimana caranya debt collector mengirimkan ketakutan kalau bukan melalui WhatsApp? Bagaimana caranya surat-surat somasi yang Anda mau diproses ke jalur hukum ini mau dikirimkan oleh debt collector kalau bukan melalui email? Otomatis tiga komunikasi ini menjadi kekuatan penuh oleh pinjol. Ketika tiga kekuatan ini ya tidak ada lagi sama Anda, otomatis perusahaan pinjol akan lumpuh total. Kenapa lumpuh total? Melalui telepon inilah dia bisa mengendalikan Anda untuk gali lubang tutup lubang. Anda dicaci maki, dibinatang-binatangkan, semua kebun binatang keluar. Ini kan melalui telepon. Oke. Habis itu WhatsApp. Data Anda yang katanya mau disebar 15 menit lagi tidak membayar, 30 menit lagi tidak membayar, Anda siap-siap dengan risikonya. Ini kan dikirim melalui WhatsApp. Bahkan dikirim orang lagi dalam mobil, lagi di perjalanan, segala macam, melalui WhatsApp. Oke. Tujuannya apa? Melakukan penekanan dari jarak jauh. Supaya apa? Poinnya hampir sama dengan poin pertama tadi, dengan panggilan telepon. Supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Oke. Habis itu soal email. Ya, email fungsinya apa? Selain mereka mengingatkan, mereka juga menakut-nakuti Anda dengan bahasa-bahasa hukum. Ya, somasi-somasi yang dikirimkan, tapi selalu di bawah somasi itu selalu tersemat, selesaikan tagihan Anda. Ya, jadi fungsinya sama juga. Baik telepon, baik WhatsApp, baik email. Ini adalah menjadi kekuatan utama mereka. Ya, bukan soal DC lapangan yang menjadi kekuatan utama mereka. Bukan soal pengalihan data menjadi kekuatan utama mereka. Tapi kekuatan utama mereka adalah bagaimana caranya komunikasi ini bisa terjalin dengan Anda supaya ya mereka dengan gampang mengirimkan sinyal ketakutan dalam pemikiran Anda, dan ketika sinyal itu sudah masuk, besar kemungkinan Anda akan nekat melakukan apapun itu, asalkan yang mereka katakan melalui telepon, WhatsApp, dan email tidak terjadi. Ya, terus apa hubungannya bang dengan kita mengabaikan telepon dengan penjara? Nah, ketika Anda tidak menggubris soal telepon, soal WhatsApp, soal email, debt collector, DC, internal tadi nggak ada fungsinya teman-teman. Karena tugasnya hanya berada di depan laptop atau komputer untuk menghubungi Anda. Ketika Anda tidak bisa dihubungi,
Ketika Anda mengabaikan panggilan telepon, ya, ketika Anda mengabaikan WhatsApp, ketika Anda mengabaikan email, bahkan sampai Anda mengganti email dan WhatsApp dan telepon ini, apa gunanya mereka lagi? Apa yang mau mereka laporkan kepada perusahaan mereka? Ini menjadi kekhawatiran mereka. Ini menjadi ketakutan mereka. Sehingga, ya, kekhawatiran ini dia lakukan penekanan lagi. Anda kalau sempat mengabaikan telepon kami, siap-siap Anda akan dipenjara. Anda kalau mengabaikan WhatsApp kami, siap-siap Anda akan kami laporkan. Perusahaan kami gede, jangan main-main. Email juga seperti itu. Padahal mereka sangat kesal. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, tidak ada laporan yang mau disampaikan kepada perusahaannya. Bagaimana tadi menghubungi si A, menghubungi si B, menghubungi si C? Nggak ada jawaban, Pak. Setiap hari berulang seperti itu, akhirnya debt collector kamu nggak ada gunanya, udah kamu di rumah aja. Inilah yang ditakutkan sama debt collector. Sehingga debt collector sangat kesal ketika Anda mengabaikan telepon, WhatsApp, dan email. Ya, bagaimana caranya supaya Anda tidak mengabaikan semua ini? Diberikanlah Anda hal-hal yang menekan tadi. Bahwasanya Anda akan dipenjara, Anda akan dituntut ke pidana, Anda sengaja kabur dari hutang, penipuan hutang, macam-macam bahasa yang mereka gunakan. Ya, padahal poinnya cuma satu. Mereka tidak bekerja pada akhirnya kalau Anda mengabaikan ini. Karena kerja mereka itu cuma menelpon, cuma WhatsApp, cuma meng-email. Bagaimana caranya? Ya, 3 komunikasi ini mereka pakai untuk mengambil tagihan sebesar-besarnya. Karena ada target. Mereka harus melapor setiap hari. Ya, jadi teman-teman, kalau Anda mendengar, ketika Anda mengabaikan telepon, WhatsApp, dan email, Anda akan dipenjara. Ini cuma luapan kekesalan dari debt collector internal karena tidak bisa mencaci makimu melalui telepon. Tidak bisa menghina-hinamu melalui WhatsApp. Tidak bisa lagi menekanmu melalui email. Inilah terjadilah kekesalan. Apalagi kalau sampai Anda mengganti nomor. Ya, Anda ganti nomor, hapus WA, hapus email, lumpuh sudah kekuatan pinjaman online. Ingat, ini pinjaman online, berbasis online. Iklannya cuma ada di media sosial. Tidak ada iklan pinjol, ada di TV. Ya, karena yang mereka butuhkan adalah jebakan untuk klik. Oke, ya, paham teman-teman semuanya? Jadi nggak usah terlalu khawatir lagi. Kalau Anda masih menerima bahasa, mengabaikan telepon, penjara. Mengabaikan WhatsApp, dipidana. Membiarkan email, dituntut nantinya. Anda buronan, Anda maling, Anda penipu, nggak usah. Bahkan, jangankan untuk Anda abaikan, Anda ganti pun nomor, nggak ada masalah. Ada perjanjian di awal, wajib mengangkat telepon, wajib membalas email, wajib membalas pesan WhatsApp. Ada? Nggak ada, teman-teman. Kapan lahirnya hal ini? Setelah Anda meminjam. Ya, ada terjadi sepihak. Bahkan, tidak ada perjanjian kalau kamu telat bayar, kamu akan dicaci maki. Kamu kalau telat bayar, kamu dihina-hina melalui WhatsApp. Nggak ada kan? Munculnya setelah telat bayar. Jadi sebenarnya, buat teman-teman semuanya, itu cuma kekesalan dari debt collector. Mereka berucap Anda mau dipenjara, mereka berucap Anda mau dipidana, Anda mau dikasuskan, diproses hukum, segala macam. Udahlah, nggak usah terlalu percaya buat teman-temanku. Ya, hari ini yang paling terpenting adalah bagaimana caranya Anda bisa memulihkan hidup Anda kembali yang sudah terlanjur hancur gara-gara pinjaman online. Ini jauh lebih hebat loh teman-teman. PR-PR seperti ini Anda harus tuntaskan. Ekonomi sudah buruk. Keadaan sudah tidak baik-baik saja. Pekerjaan sudah tidak ada. Nah, mulailah melangkah maju buat ke depan untuk memperbaiki semua ini. Kalau Anda masih paksakan dengan debt collector, dengan pinjol, mereka targetnya adalah duit. Hari ini duit itu yang nggak ada. Maka dari itu, bekerjalah, berusahalah, kumpulkanlah uangnya, nggak usah terlalu cerna mentah apa yang mereka ucapkan. Ya, namanya orang panik, target dia tidak tercapai, ya wajar dia melontarkan hal-hal yang seperti itu. Oke? Jadi sekian dulu dari saya buat teman-teman semuanya. Nanti silakan ya yang mau konsultasi, silakan nomornya ada di layar buat teman-teman semuanya. Silakan hubungi admin dan kabarin saya, dan saya dengan senang hati membantu Anda supaya tidak salah langkah dalam menghadapi pinjaman online.
Jadi sekian dulu dari saya Medi Bro nih. Wassalam.